Jadi tahun lalu itu kita lomba di Mandalika dan kita dapat peringkat 7. Nah, di situ kita dapat banyak banget sih kayak rencana-rencana untuk improve mobilnya. Optimis saya. Pada saat interview sebelum berangkat, saya sempat sampaikan juga sih sebenarnya. Menurut gue journey di lomba ini cukup panjang ya, bukan tentang inspeksi aja. Dari tahun lalu udah ngikutin inspeksinya itu gimana. Jadi kalau dengan persiapan tahun ini sih menurut saya udah pede sama bakal lolos inspeksi gitu. Mobilnya nyampe di kampus, kita langsung bikin ekor baru karena yang ekor sebelumnya itu terlalu panjang dan terlalu berat. Jadi kita bikin ekor baru yang lebih pendek tapi tetap perhatiin dari sisi aerodinamisnya. Nah, kita bikin ekor baru itu cuma pakai karbon 1 layer doang, makanya ringan banget. Terus kemudian ada beberapa di bagian drivetrain dan juga sistem kontrolnya sih. Ini sebenarnya pertanyaan terkait teknis ini yang tahu banyak sebenarnya tim ya. Tapi kurang lebih yang mereka susun sangat bagus adalah dari sisi update body. Shape bodinya itu di-update perbaiki sehingga ekornya lebih pendek. Mungkin itu yang generalnya ya. Untuk detailnya mungkin saya tidak sampaikan karena mungkin lebih ke ada perfeksi di situ. Perasaan gue waktu gue tahu gue mungkin bakal ikut ke Qatar itu gue seneng banget. Soalnya baru kali ini anak semester 1 tuh ikut Shell Eco Marathon gitu. Menurutku semua anggota pasti ngalamin stres ya, karena pastinya setiap role yang dijabanin tuh punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi kita sama-sama stres sih. Tapi kayaknya siapa ya? Paling stres kayak Richard deh. Orangnya stresan orangnya. Kita semua stres, karena kita harus lulus TI, kita harus cetak time yang baik. Sebelum berangkat yang bilang ibu siapa ya? Tentu saja yang ketinggalan paspor. Winnie. Kenapa tuh Winnie, Pak? Kita udah kumpul nih, Winnie udah ngingetin ya, kita kumpul udah sekian. Nah itu saya sampai juga di chat juga saya. Kita semua udah di chat, udah datang semua. Tapi nggak apa-apa deh, jadi pengalaman buat cerita lucu juga, buat pengalaman buat angkatan bawah supaya jangan kayak gue. Ketika sampai, kita kan udah lihat-lihat tim lain juga sebelum berangkat. Jadi pas datang lihat pit, kita lihat list tim lain. Dari berdasarkan hasil tes run itu kita lumayan pede untuk dapat top 5. Jadi kita sangat optimis sih untuk dapat top 5 pada saat itu. Jadi pas technical inspection itu kita ada masalah pertama di bagian helm. Padahal kita udah ngikutin sesuai regulasi dari rulebook, tetapi memang pas datang ternyata ada spek helm yang harus diikuti. Saya kira bagian yang paling krusial ya dari Shell Eco Marathon yang on track itu ya di tracknya adalah technical inspection itu sendiri. Kita remnya sebenarnya dari hidroliknya udah nggak ada masalah, tapi dari pedalnya pas itu terlalu kecil. Sebenarnya sudah masuk regulasi, tapi driver pas itu sempat slip ketika menginjak remnya. Jadi kita langsung modifikasi dengan pedal yang lebih besar dan berbentuk L. Jadi driver lebih mudah untuk injak. Perasaan saya waktu lulus inspeksi itu sangat lega ya. Soalnya kita juga tegang gitu waktu pas break testnya. Terus masalah spesifikasi helm juga kita bolak-balik gitu cari solusinya. Tapi waktu lolos itu kita lega banget sih. Jadi ketika lulus itu saya ibaratnya kayak plong satu tahap utama gitu yang besar banget. Satu. Di sejarah The Best ya, ini
merupakan technical inspection tercepat kita. Karena ya kita udah evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, kita teliti mana yang suka fail, kita perbaiki. Dan kita masih sempat test run. We pass the technical inspection. Jadi kita ikut sekitar 5 kali attempt kalau nggak salah ya. Yang pertama memang skornya masih sangat jauh dari prediksi kita. Nah itu pusing tuh pertama. Kenapa hasilnya nggak sesuai dengan dari tes run sama hasil tahun lalu bahkan. Kami cek dulu yang salahnya di mana. Yang pertama itu dicek drivernya dulu. Nggak tahu kan? Sampai yang kedua, driver udah nggak ada salah gitu ya. Tapi kok masih jelek juga gitu. Wah bingung dong nih, dari mana? Ada banyak kemungkinan sebenarnya Pak, karena kan kita bawa kendaraan itu ke sana, tidak yang utuh dari sini kita bikin. Dan saya kira pada saat merakit tetap ada sesuatu yang mungkin kita nggak prediksikan di situ. Kita malamnya itu sampai nggak bisa tidur. Yang tim teknikal itu rapat di kamar hotel, apa nih kita kira-kira apa nih besok rencananya gitu kan. Sampai nggak tidur, saking deg-degannya. Dan besoknya kita langsung ganti-ganti spek sesuai dengan yang udah didiskusikan, dan itu kita cuma dapat kesempatan 1 kali terakhir, dan posisinya kita masih posisi 7. Pas itu di atas kita ada Kazakhstan sama India. Ya aku sebagai driver sih perasaannya pasti tegang ya, tapi harus remain calm juga. Soalnya kalau tegang terus panik itu hasilnya pasti jelek bawa mobilnya. Mana dia? Kok telat? Final lap ya. Bagus, bagus, bagus. Berapa? Good job. Sebenarnya prediksi saya sekitar bisa peringkat 3 sebenarnya. Tapi dapatnya 4. Ya nggak apa-apa lah, bersyukur aja lah. Tahun depan harus lebih bagus lagi. Aku di sisi lain juga salut dan respect dan apresiasi dengan anggota-anggota aku karena aku tahu mereka pasti udah berusaha semaksimal mungkin, dan apalagi juga banyak junior yang berpengalaman untuk pertama kali, dan untuk hasil segini mereka udah hebat sih menurutku. Sangat berkesan setiap momennya sama mereka, bahkan yang tidak ikut on track pun tetap berkesan, dimana kita improve mobil dari awal setelah Mandalika sampai kemarin pulang. Kami juga disambut di bandara, sangat berkesan sih. Intinya semangat untuk tahun depan, ya ditunggulah prestasinya, jangan sampai turun itunya rankingnya.